Pemirsa, biasanya kalau laki-laki merayu perempuan itu caranya supaya luluh itu apa? Bisa pakai puisi, kata-kata cinta, kasih bunga, kasih hadiah. Nah, apa yang dilakukan oleh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur? Satu, jualan pemirsa. Jualan apa? Ya boleh juga janji-janji politik, visi dan misi, bahkan juga program kerja. Tapi pertanyaan, ngefek nggak ya kalau kata anak muda sekarang? Atau berhasil nggak ya dirayu warga Jakarta? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah 4 narasumber yang hadir di studio TV One hari ini. Di ujung sana jauh ya, jauh sekali. Tapi hati kita nggak jauh ya. Siap. Sudah ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan juga mewakili dari tim ses masing-masing paslon di sini. Mungkin yang paling ujung mewakili Pramono Rano. Di sini ada Bang Joni Simajuntak. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Joni Horas ya. Dan juga ada Mas Mulia Amri mewakili Ridwan Kamil dan Suswono, dan di sini juga ada Ibu Siti Fadila mewakili Dharma Pongrekun. Wah, lengkap dialog saya malam hari ini. Satu persatu, ladies first. Saya ke Ibu Siti dulu. Bu, apa sih yang mau dijual kepada warga Jakarta? Kan tujuannya merayu. Kalau merayu ini harus dulu ini yang dirayu ini. Seperti apa? Jakartaku aman dan beradab. Oke. Nah, dari di sini kita uraikan misalkan dalam beribadah. Jadi orang harus aman beribadah. Jadi kita nanti akan sekalian programnya ya, akan membentuk suatu forum-forum musyawarah masyarakat lintas agama di tiap kecamatan. Jadi kerukunan beragama itu nomor 1 dulu. Nanti takut kalau itu membuat konflik atau apa. Terus kemudian aman di dalam keselamatan jiwa dan tubuh dalam menghadapi strategi asing yang menggunakan pandemik dalam dan kadang-kadang berupa suatu bioterorisme. Nah, di mana masyarakat itu harus aman, jadi tidak dipaksa, ini jadi aman dan tetap berdaulat begitu dalam menghadapi pandemik. Ya. Jadi ini sangat penting karena pandemik itu pasti akan datang dan selalu akan datang. Jadi di Jakarta harus aman dari pandemik itu. Dan ketiga, menciptakan tentu saja regulasi ya, regulasi sehingga antara pengusaha dengan pekerja itu harmonis. Jadi jangan sampai terjadi konflik yang untung hanya pengusaha saja, tapi pengusaha untung, pekerja juga untung dan masyarakat juga untung. Dan kemudian membuat suatu regulasi-regulasi tentang pembangunan Jakarta menuju global city yang berberi kemanusiaan, maksudnya bahwa masyarakat menjadi subjek bukan menjadi objek. Jadi segala pembangunan tidak boleh menggerus kedaulatan masyarakat Jakarta. Oke, baik. Sekarang saya ke Rido di sini, Mas Mulia. Kalau dari Rido sendiri mau jualan apa untuk merayu hati warga Jakarta? Dari tim Ridwan Kamil dan Pak Suswono, kami melihat bahwa Jakarta itu adalah kota global yang penuh dengan karya-karya inovatif, tapi juga berkeadilan dan berketahanan. Kita mencoba mencari akar dari masalahnya. Di Jakarta itu apa? Setelah kita lihat, ternyata memang itu penataan kota yang selama ini tidak pernah memikirkan bagaimana orang itu bisa tinggal hidup secara terintegrasi di dalam kota. Akibatnya apa? Rumah menjadi sangat mahal atau susah dijangkau. Bagi yang kelas menengah, pada akhirnya rumahnya jauh. Akhirnya jadi macet, lama habis waktu di jalan. Sementara bagi yang kelas menengah ke bawah, akhirnya kemudian tinggal di kawasan kampung-kampung yang sangat padat dan informal di sana dengan kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan. Nah, dari pasangan Rido ingin membawa terobosan, tentunya ada banyak terobosan, bisa dibaca satu-satu, tapi terobosan utama kami di sini adalah bagaimana kita integrasikan lagi permukiman dengan tempat kerja, bangun rumah susun di atas pasar. Dengan kita membangun rumah susun di atas pasar, kawasan permukiman padat yang di sekitarnya kemudian bisa pindah ke rumah susun tersebut, geser ke atas, bukan digusur tapi geser ke atas. Akibatnya sekarang jadi punya lahan yang cukup besar di sekitarnya, bisa buat daerah resapan air, bisa buat lapangan sepak bola, air bisa masuk kembali, dan terintegrasi antara tempat itu sendiri, antara rumah susun dengan pasarnya, terjadi simbiosis, dan juga antara hunian dengan kawasan-kawasan perkantoran dan komersialnya, itu terjadi
hubungan yang dekat juga. Jadi mereka dari rumah susunnya sampai ke tempat kerjanya hanya 10 menit sampai 15 menit. Waktu yang diselamatkan dari kemacetan itu bisa dipakai untuk membangun keluarga, untuk belajar dan meningkatkan potensi diri. Jadi antara lain itu adalah yang harus diperhatikan. Untuk Pramono Rano di sini Bang Joni ini seperti apa? Apalagi yang mau dijual untuk Rano Karno? Beda nggak dengan dua lainnya? Kalau kami ya, dari timnya Pramono Rano ini sekarang sedang mempersiapkan bagaimana bahwa kita tidak bisa menafikan apa-apa yang sudah baik di masa yang lalu. Tetapi kita juga harus melakukan peningkatan perubahan untuk perbaikan ke masa depan. Katakanlah misal saya kasih contoh ini, titik berat kita juga adalah berpihak kepada orang-orang kecil yang ada di Jakarta ini, tetapi kita juga tidak memusuhi orang-orang yang sudah berhasil. Justru kita tampil lebih inklusif, tidak terlalu membedakan yang paling kaya dan yang paling miskin, tetapi kita bisa menyatukan mereka. Oleh karena itu, tim kami ini juga lebih menekankan kepada tidak hanya semata-mata pembangunan fisik. Ya, pembangunan fisik itu penting, tetapi kita juga mengacu kepada apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 45 ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita juga mencanangkan agar juga bukan sekedar jargon, wajib belajar 13 tahun itu sudah harus mulai kita canangkan. Jakarta mampu melakukan itu. Termasuk juga menambahkan lagi, bukan hanya sekolah swasta, SD, SMP, SMA yang gratis, tetapi juga kuliah gratis bagi orang-orang yang kita anggap harus kita bersihkan perhatian melalui beasiswa. Karena semangatnya juga kan kita ini juga DKI Jakarta ini punya APBD DKI Jakarta sekarang ini di APBD perubahan aja sudah 85 triliun lebih. Jadi kita lebih menekankan agar ada di eranya Pak Pramono atau Pak Rano jika terpilih ya punya kemauan politik untuk betul-betul menata Jakarta ini. Apa yang selama ini kelemahan kita? Ya masih itu juga. Soal banjir, soal kemacetan, soal polusi, soal sampah dan sebagainya. Tetapi kita lebih bertitik berat memberikan perlindungan kepada orang-orang kecil supaya mereka semakin bangkit. Tetapi mereka juga harus bisa bekerja sama dengan ya katakanlah orang-orang yang tidak menjadi saling bermusuhan gitu loh. Jadi semangat damai itu, semangat bekerja sama itu yang dicanangkan oleh kami. Terima kasih. Mas Agung, kalau lihat mengenai visi dan misi kita belajarin satu persatu, kemungkinan antara 1, 2, dan 3 ini ada kemiripan. Tapi stressingnya ini berbeda dari sisi keamanan, pendidikan, dan juga lain-lain. Bagaimana kemudian kita melihatnya dari sudut pandang politik, bahkan juga komunikasi politik untuk memenangkan hati rakyat nih? Iya, pertama kalau saya sederhanakan, Ibu Siti tadi Jakarta aman, Bang Mulya Jakarta global, Bang Simanjuntak tadi Jakarta baru ya, aman, global, baru. Jadi dalam persepsi saya sebagai pemilih rasional, kalau saya mengidentifikasi diri sebagai pemilih rasional, ketiganya memang sudah on the track. Cuman masalahnya apakah rasionalisasi dari narasi itu benar-benar bisa cukup realistis di masyarakat kita. Karena pemilih Jakarta ini memang unik ya, rasionalnya kritis, terus tingkat pendidikannya lumayan tinggi, SLTA sama kuliah itu hampir 70%. Terus tingkat pendapatannya 4 juta ke atas juga gitu. Terus yang menarik ada Islam perkotaannya juga. Jadi saya pengen menyinggung di sini karena ada Islam perkotaannya. Selain pemilih rasional, yang perlu disentuh juga adalah pemilih Islam perkotaan itu. Nah ini PR besarnya ada di Pram Rano nih, karena pasangan ini benar-benar mengiris pemilih nasionalis. Tapi di Bang Mulya tadi PR besarnya apa? Bagaimana akseptabilitas Bang RK sama Bang Suswono bisa tinggi. Kenapa? Karena kita melihat ada beberapa ketidaksetujuan, penolakan dan seterusnya, sehingga PR besarnya di sana bagaimana kemudian meraih pemilih-pemilih yang non rasional tadi supaya apa? Supaya bisa tertarik dengan program-program yang rasional tersebut. Nah, bagi pemilih Pak Dharma dan Pak Kun, PR besarnya apa? Bagaimana kemudian pasangan ini dikenalkan lebih masif lagi? Karena problemnya adalah elektabilitas Pak Dharma sama Pak Kun ini masih di bawah 5% di banyak lembaga survei kredibel. Jadi masing-masing kandidat punya PR, tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi adalah pemilih Jakarta bukan hanya pemilih rasional. Jadi perlu ada titik tekan ke pemilih
sosiologis yang memang irisannya ke suku, agama, ras. Ada juga irisan pemilih psikologis yang itu banyak menyentuh bagaimana personanya kandidat. Dalam artian ya dia tampilannya gimana, tutur katanya seperti apa, ya kemudian gesturnya bagaimana. Jadi hal-hal semacam itu juga perlu disinggung supaya apa, komunikasinya benar-benar utuh, komunikasinya bisa menyentuh lahir dan batin. Karena kalau misalkan hanya sebatas pemilih rasional saja, semuanya melakukan itu. Diferensiasinya di mana? Sehingga memang komunikasinya benar-benar optimal. Begitu. Harus paham ya mengenai kekurangan dari masing-masing kandidat. Tapi Darmakun ini paham tidak bahwa secara popularitas ini yang harus dikejar? Karena memang kita tahu jualannya bagus, tapi kalau cara menyampaikannya nggak bagus, mungkin tidak tergugah juga hatinya. Karena kalau zaman sekarang yang basic-basic saja tidak akan bisa memenangkan hati rakyat Jakarta yang bisa kita katakan permintaan atau needs ini semakin tinggi pemirsa untuk cara berkampanye. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, karena judul saya adalah adu cerdik, cara-cara biasa itu udah nggak ngefek lagi untuk Jakarta, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, apalagi secara popularitas, elektabilitas, bahkan juga bukan warga Jakarta. Untuk elektabilitas, popularitas yang mungkin bisa dikatakan paling buntut ya di sini ya, Darmakun. Pakai strategi apa sih? Apakah sama sosialisasi, ketemu warga, dialog, itu kan ibaratnya tradisional ya, biasa saja, bagaimana Bu? Ya, kalau Pak Dharma dia suka berusukan di kampung-kampung, dan kemudian dia dialog langsung dengan warga Jakarta. Tapi kan kita memang yang dia datangin kan orang-orang yang bukan orang yang tingkat tinggi kayak rakyat jelata. Apanya? Yang ditemui rakyat jelata. Rakyat jelata. Karena di Jakarta ini betapapun majunya kayak apa, mau menjadi global city, kalau rakyat itu menderita karena ketidakadilan, karena penindasan, karena pemaksaan, itu menurut kita itu kota global city yang tidak sehat. Sehat harus jiwa dan raga. Kalau rakyatnya merasa terancam, rakyatnya sedang berusaha tapi kemudian digusur dengan paksa, dengan inilah misalkan begitu, nanti ada solusinya. Kalau Pak Dharma akan membuat suatu regulasi yang adil bagi masyarakat kecil maupun bagi pengusaha. Janganlah pembangunan yang bagus tapi dengan mengorbankan masyarakat kecil. Itu intinya itu. Oke, kalau dari Ridho seperti apa? Ini sosialisasi langsung ketemu dengan masyarakat face to face, masyarakat jelata. Kalau Ridho? Ridho juga melakukan itu, tentunya turun ke masyarakat merupakan hal yang sangat penting, apalagi mungkin selama ini Kang Ridwan Kamil banyak berada di Bandung, di Jawa Barat, sudah cukup terkenal secara nasional, termasuk di Jakarta, tapi belum tahu kiprahnya, pemahaman beliau tentang Jakarta seperti apa. Sebetulnya beliau sudah lama beraktivitas di Jakarta dan bahkan menjadi anggota dari Dewan Arsitektur Kota dan lain-lain ya, sebagai arsitek ya, berperan di Jakarta bahkan sejak zaman Pak Foke. Nah, sekarang tentunya yang perlu dilakukan dan sedang dilakukan adalah terjun ke masyarakat, menemui simpul-simpul masyarakat dari yang di kampung-kampung sampai kaum kelas menengah di perkotaan. Contohnya baru tadi sore beliau naik kendaraan umum Transjakarta bersama kaum difabel. Begitu. Jadi betul-betul mendengarkan. Sekarang banyak mendengarkan, kita sudah mempersiapkan visi dan misi dan program, tapi kemudian sekarang saatnya mendengarkan dan menggali langsung dari masyarakat seperti apa, ibaratnya mengetes visi misi program ini seperti apa, dari masyarakat itu kayak gimana, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka khawatirkan. Tentunya katanya kalau masyarakat Jakarta Selatan harus kerja di selatan, masyarakat utara harus kerja di utara gitu katanya. Bukan harus Bu, alangkah enaknya kalau Ibu tinggal di selatan, kerjanya di selatan, mau nggak Bu? Itu bingung loh itu. Mungkin diupayakan begitu ya. Pemahaman dalam artian seperti yang tadi disampaikan, kalau ada hunian, rumah susun di atas pasar, dekat ke perkantoran, kan sebetulnya itu opsi, bukannya tidak boleh tentunya. Tapi kalau opsi itu tersedia, kan alangkah bagusnya. Jadi memang sekarang untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas itu caranya memang keluar menemui warga sebanyak-banyaknya, termasuk pemimpin-pemimpin Jakarta yang sebelum-sebelumnya. Bang Sutioso, Bang Foke sudah ditemukan, juga sudah reach out ke Pak Anies, Pak Ahok. Tentunya di sini masih banyak teman-teman yang sangat simpati dengan Pak Anies, dan kita sangat menghargai itu, dan kita berusaha bagaimana caranya yang program-program yang bagus-bagus dari Pak Anies dan Pak Ahok dan yang sebelumnya itu tetap bisa kita akomodasi. Kalau dari Pramono Rano ini seperti apa Bang Joni? Apakah sama dialog langsung juga? Ya, saya pikir kampanye
belusukan itu sudah suatu keharusan ya sekarang ya. Jadi artinya tidak ada lagi pemilihan pilkada atau apapun orang tidak langsung mendatangi warga gitu loh. Bagi kami juga itu persoalan yang penting. Di samping juga kita paslon kita ini kita suruh untuk teruslah datang juga kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang memang menjadi panutan warga Jakarta ya untuk bertanya di mana apa masukan-masukan mereka. Selama ini calon kita kan sudah menemuin tuh para mantan gubernur ya, artinya sebagai sikap bahwa ada program mereka yang harus kita laksanakan. Tetapi memang media sosial yang ada sekarang ini kan kita manfaatkan. Tetapi memang tampilan dari calon kita ini nanti tidak semata-mata untuk datang dengan gaya populis ya, tetapi membuat sebuah program yang memang mungkin bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Tetapi secara garis besar yang ditawarkan kepada masyarakat itu adalah ya kalau dalam bahasa agak sedikit elitnya, postur anggaran DKI Jakarta itu memang sedikit berpihaklah kepada orang-orang yang selama ini tidak beruntung. Itu harus menjadi perhatian kita. Maka pembangunan rumah-rumah rusunawa itu juga satu penting ya. Tetapi bukan hanya rusunawanya, tetapi fasos dan fasumnya juga ada. Taman bermain untuk anak-anak, ada yang namanya apa olahraga ya. Termasuk juga pelayanan kesehatan yang baik ya. Khususnya dalam pelayanannya, agar pelayanan itu ya berkualitas dan tidak diskriminatif. Itu penting juga bagi kita. Jangan hanya misalnya karena orang-orang pemegang BPJS dilayani asal-asalan, tidak seperti itu. Gitu loh. Oke, Mas Agung, apa ya istilahnya, kritik yang membangun dari ketiga cara paslon ini. Kalau tadi dari Darmakun, dialog langsung ke masyarakat, rakyat jelata. Apakah di masyarakat jelata saat ini sudah ada pragmatisme? Jadi walaupun udah didatangi cuman ya karena sudah silih berganti, mereka juga nggak tahu lagi, nggak inget lagi apa kebijakan. Atau mungkin di Transjakarta, yang dengerin itu warga Jakarta apa warga Tangerang atau juga Bogor. Dan juga masalah-masalah spesifik lain yang sebenarnya urusan warga Jakarta yang paling kerasa tuh apa? Masalah perut. Ini seperti apa? Iya, kalau disederhanakan idealnya semua paslon ini harus punya wow factor gitu. Setiap dia turun ke bawah, setiap dia menyapa di media atau dimanapun dia berada, sehingga dalam persepsi utama mereka top of mind itu, oh ini Pak Darmakun, ini Pak RK Suswono, ini Pak Pramrano gitu. Wow factornya apa? Setiap dia melakukan sesuatu, setiap dia belusukan, setiap relawannya turun, setiap dia ada di media sosial. Kalau misalkan semuanya sama, ya lupa, walaupun dia rakyat kecil, rakyat kelas menengah maupun kelas atas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berangkat dari survei, problem mendasar hari ini Jakarta itu yang cukup mengagetkan kami para pollster itu adalah soal ekonomi. Utamanya soal sembako, lapangan kerja. Nah, baru kemudian masalah-masalah klasik perkotaan, banjir, macet, sampah, polusi, dan seterusnya. Jadi, kalau saya menyederhanakan, idealnya semua paslon berangkat dari sana. Ya, merasionalisasi itu. Sehingga tadi ada sedikit masukan dari Bu Siti ke Mas Mulya, emang harus di Jakarta Utara kerjanya, aktivitasnya. Nah, itu udah kritik kan. Nah, saya kira setiap itu akan dibedah, dikuliti semuanya. Apakah memang paslon ini punya program tapi make sense nggak? Bisa nggak itu dieksekusi, dikerjakan, dan terrealisasi? Dan itu benchmarknya rekam jejak semua. Misalkan Pak Darmakun selama memimpin sebelum maju di Jakarta, misalkan kepala BSSN misalkan, ngapain aja, prestasinya apa? Pak RK selama jadi wali kota dan gubernur Jabar, beres nggak di sana? Program-program yang tadi disampaikan terintegrasi pemukiman, kemudian kegiatan ekonomi, fasum, dan seterusnya. Kemudian Pak Pram selama menjadi Seskap, Sekjen Partai, Wakil Rakyat, kelar nggak gitu urusan-urusannya? Bang Rano juga gitu, dari wakil sampai dia gubernur, gimana? Apa namanya raihan prestasi kontribusinya di Banten seperti itu. Iya. Sebelum saya bertanya kembali kepada ketiga perwakilan dari paslon, saya mau kasih kepada Anda pemirsa pendapat dari warga Jakarta mengenai ini. Sudah beberapa hari berjalan, kampanye sudah dilakukan. Rekan saya Vena Kinta akan bertanya kepada rakyat. Vena, silakan. Baik, selamat malam Caca Nisa dan juga pemirsa. Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Yang sebelumnya ini daerah khusus ibu kota Jakarta, kini menjadi DKJ atau daerah khusus Jakarta. Apa sebetulnya yang sampai saat ini masih menjadi harapan masyarakat? Apakah untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di
DKJ atau Jakarta. Saya mau coba tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat malam, boleh berdiri Pak? Boleh minta waktunya dengan Pak siapa? Pak Daeng Iman. Pak Daeng Iman. Nah, kalau boleh tahu Pak Daeng, ini warga Jakarta dari tahun berapa Pak Daeng? Dari 93. Dari tahun 1993, sudah 30 tahun lebih ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak, apa sebetulnya yang menjadi masalah sampai saat ini, masalah di Jakarta yang belum selesai Pak? Yang masalah belum selesai sampai sekarang itu banjir utama ya. Terus tenaga kerja, kebanyakan outsourcing, jadi bantulah. Nah, terus perekonomian tolong ditingkatkan, gimana supaya lebih mudah kita masyarakat rendah ini bisa cari duit, ya. Jadi harapan dari Pak Daeng ini untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kayak tadi banjir begitu. Kalau dari sisi ekonomi nih, kalau Bapak nih melihat situasi saat ini terdampak nggak sih kepada Pak Daeng? Sekarang terdampak banget. Jadi semenjak COVID ya, sama-sama COVID itu usaha saya hancur. Jadi larinya tuh jadi parkir sekarang. Jadi intinya Pak Daeng berharap ada bantuan begitu ya dari pemerintah untuk bisa mempermudah ya dari sisi ekonomi. Mungkin dikasih bantuan kredit mudah untuk usaha, ya kan? Ya. Mudah-mudahan bisa didengar ya Pak Daeng ya, sama pemerintah nanti segera ya. Terima kasih Pak Daeng, selamat kembali beraktivitas, lancar terus usahanya. Nah, itu dia salah satu tanggapan dari masyarakat yang sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 1993. Saya mau coba tanya-tanya lagi nih, saya masih di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ini ada Pak, boleh minta waktunya sebentar, boleh berdiri Pak, izin dengan Pak siapa kalau boleh tahu? Asep. Pak Asep ya? Iya. Nah, Pak Asep ini warga Jakarta ya Pak ya? Bukan, Sem. Oh bukan, tapi kalau tinggal di Jakarta dari kapan Pak? 91. Oke, tapi tinggal dari tahun 1991 di sini. Nah, kalau menurut Bapak nih, sebagai orang yang tinggal di sini ya kan, walaupun memang bukan warga Jakarta ya Pak ya, apa yang kemudian menjadi masalah di Jakarta? Sebagian ininya mah ekonomi lah yang intinya mah. Gimana tuh Pak, sulit nyari pekerjaan kah atau bagaimana? Ya, sesulit sih enggak, tapi tergantung kemauan orangnya juga. Ya cuma yang jelas mah susah duit aja sekarang mah. Dibandingkan dengan dulu dari tahun 91 gimana Pak? Jauh lah perbandingan kalau dulu ya. Harapan dari Pak Asep nih untuk Jakarta ke depannya 5 tahun lagi apa yang diharapkan? Harapannya mah ya ekonomi gampang, itulah intinya mah cari duit lah gampang secara intinya mah. Logikanya mah enggak ini. Masalah-masalah lain Pak kayak kemacetan gitu, polusi udara. Kalau itu mah udah gimana tuh, udah gimana udah iya udah ngedarah daging, masalah macet sama itu polusi mah habis. Tapi tetap berharap bisa diselesaikan. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Asep atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas, selamat kembali berjualan. Terima kasih Pak Asep, sehat selalu. Ya, itu Caca dan juga pemirsa, tanya-tanya saya, bincang-bincang saya bersama beberapa masyarakat di sini yang ternyata sudah lama sekali dari tahun 90-an tinggal dan juga mencari pekerjaan di Jakarta dan sempat mengeluhkan sulitnya kondisi saat ini untuk mereka mencari uang begitu sehari-hari. Itu yang menjadi harapan dari beberapa masyarakat yang saya temui di Kalibata, Jakarta Selatan. Seperti itu, Caca Anissa, saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya pemirsa, Vena Quintana aja yang tanya kepada masyarakat, ternyata nemunya bukan warga Jakarta, nggak pegang KTP Jakarta, tapi udah puluhan tahun tinggal di Jakarta. Nah, sebenarnya saya penasaran ini, Bu Siti, sebenarnya ketika Darmakun kampanye, ini ngecek nggak? Yang warga Jakarta ngumpul, yang nggak warga Jakarta nggak usah ikutan kampanye, kan nggak bisa seperti itu. Belum lagi ada pragmatisme politik bahwa coblos 3 paslon, berat ini, masalah yang harus dihadapi ketiga paslon. Sesaat lagi. Saya ke Mas Mulya dulu karena tadi melakukan kampanye di Transjakarta, mengingat tadi rekan saya Vena aja ketika bertemu dengan warga banyak yang tidak warga Jakarta. Itu juga mungkin terjadi di bus Transjakarta, ketemu dengan kelompok orang yang nggak pegang kartu atau KTP Jakarta. Efektif nggak dialog-dialog tadi yang dilakukan? Efektif, karena yang dilakukan adalah memperkenalkan Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono tentunya dengan masyarakat Jakarta dan bagaimana paslon bisa mendengarkan isu-isu yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat Jakarta. Walaupun mungkin mereka bukan pemilih, tapi kan aspirasinya itu yang disampaikan. Kalau memang mereka betul-betul tinggal di Jakarta, itu akan mirip-mirip dengan orang lain yang tinggal di Jakarta yang pegang KTP. Jadi sebetulnya dengan mendengarkan semua itu, kita bisa mendapatkan secara lebih
secara lebih jauh ya. Dan jangan lupa bahwa yang tidak punya KTP pun mereka tinggal di Jakarta, mereka bayar pajak di Jakarta, mereka berkontribusi di Jakarta, punya saudara yang punya KTP Jakarta, mereka bisa bilang, saya ketemu Pak Ridwan Kamil, beliau bagus loh gitu. Walaupun saya nggak bisa milih, kamu pilihin deh dia untuk saya begitu. Jadi masyarakat kita kota itu harus inklusif. Kalau Bang Joni tadi sempat dikatakan oleh Mas Agung pun juga tadi rekan saya Vena ketika ditanya ekonomi lah yang paling penting. Jadi kalau misalnya mengenai BPJS dan lain-lain, apakah memang betul itu yang dibutuhkan warga Jakarta? Urusan perut kadang mendahului, Bang Joni. Ya memang fakta sekarang ya, sesudah COVID itu kan banyak sekali orang yang kena PHK. Pandemi. Ya. Itu masalah kita sekarang. Maka juga banyak juga fenomenanya di bidang pendidikan, di swasta ya. Dia sudah lulus, tunggakan-tunggakan ijazah ditahan gitu loh. Jadi memang persoalan itu menjadi perhatian kita juga. Cuma kan saya kan nggak mau menceritakan apa yang nanti akan kita lakukan ya. Mungkin rahasia dapur masing-masing, ya kan? Tetapi memang sektor itu saya pikir suatu hal yang niscaya lah. Tidak ada mungkin setiap paslon tidak akan memberikan perhatian kepada persoalan pengangguran, masalah tenaga kerja, termasuk juga persoalan ekonomi. Ya, cuma nanti bagaimana kita mengemas ini. Tetapi kalau secara garis besar yang saya katakan tadi itu, kayaknya Jakarta ini butuh pemimpin juga yang harus memberikan perhatian lebih besar ya kepada orang-orang yang tertinggal tadi itu, ya. Tanpa kita juga memusuhi orang-orang yang sudah berhasil. Itu gaya kita. Melalui apa? Ya katakanlah itu subsidi-subsidi melalui pendidikan, termasuk juga anak-anak orang tidak mampu bisa mencapai kuliah dengan gratis. Ya, kita nanti akan menyamakan juga ya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui KIP itu ya. Kita juga akan mulai mainkan nanti di Jakarta. Jadi nanti salah satu yang mau kita katakan agar KJM itu semakin ditingkatkan lagi. Tidak lagi makin menurun gitu loh. Justru disitulah kesempatan orang-orang untuk bisa mencapai pendidikan yang bagus. Ya itu cara kita. Ya, kalau dari Ibu Siti bagaimana? Iya sih ketemu dengan belusukan dari warga-warga di Jakarta, kelompok kelas menengah ke bawah. Tapi banyak juga mereka juga nggak punya KTP, bukan warga Jakarta. Itu bagaimana milah-milihnya, Bu? Oh ya, pasti sebelumnya sudah survei dulu dong. Kan kita kan punya kader-kader yang ada di sana juga. Lalu kita tidak berpartai, kita bukan partai dan masyarakat Mengambang itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada masyarakat yang tersambung di partai. Tapi cuman kalau dari partai itu banyak logistiknya ya, banyak uangnya dan sebagainya. Maka yang kita harus kerja keras adalah menyampaikan visi misi kita pada masyarakat. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang sekarang ada. Sekarang Jakarta ini kan terus terang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja bagi suatu level masyarakat tertentu. Dan bahkan sekarang menengah ke atas itu agak pada turun menjadi menengah atau jadi menengah ke bawah malah. Nah itu suatu masalah tersendiri. Jadi bagaimana mereka bisa berusaha dengan aman, tidak ada penindasan, tidak ada pemaksaan dan sebagainya. Kalau ada penggusurannya pasti harus yang arif dan bijak. Misalkan orang-orang sudah mempunyai pekerjaan, kemudian tiba-tiba itu digusur dan digusurnya bukan untuk kepentingan pemerintah, kadang-kadang untuk kepentingan perusahaan swasta. Tapi ini mungkin karena efek dari sponsor pada waktu kampanye. Nah, kita kan nggak punya sponsor. Jadi kita betul-betul akan berpihak pada rakyat. Tidak berpihak pada yang tentunya saja yang seperti sponsor itu. Karena kita tidak punya sponsor. Jadi kita akan memperhatikan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian pada pendidikan itu kan yang sampai ke SMA kan sudah pada pemerintah pusat. Nah kita akan mengusahakan beasiswa agar satu keluarga mempunyai satu sarjana. Baik. Mas Agung, ini kan ada dua kelompok atau mungkin lebih ya yang mau dirayu oleh masing-masing paslon. Kelompok yang tadi ingin memilih di Pilkada Jakarta. Sementara ada kelompok resisten yang sudah diprovokasi untuk tidak memilih dengan cara coblos 3 paslon. Nah kelompok resisten ini bagaimana sih cara untuk merayunya? Dengan cara seperti ini efektif nggak? Iya, kalau ditelusuri asal muasal kelompok yang resisten tadi kan kita sederhanakan sebagai anak abah ya. Nah anak abah ini representasi apa? Pertama Islam perkotaan, yang kedua kritis dengan pemerintahan hari ini, yang ketiga yang puas dengan kinerja Anies ya ketika menjabat sehingga terafirmasi ketika approval rating dan elektabilitas Anies tinggi.
Nah, cara pertama yang bisa dilakukan adalah menarik endorse Anies, satu. Yang kedua, kalau endorse nggak bisa, menarik timnya Anies, yang kedua. Yang ketiga, apalagi? Yang ketiga adalah bagaimana kemudian ya setiap paslon ini benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka memang punya program yang tadi wow, ya, punya program yang bisa menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat Jakarta sehingga mereka bisa lepas dari problem itu. Yang tadi kan ekonomi itu. Gimana caranya mereka dapat kerja, bagaimana caranya mereka terisi dompetnya, tapi saat yang sama terisi otaknya, dan terisi yang lain-lain di dapurnya seperti itu. Jadi kalau disederhanakan, pasangan mana yang bisa menjawab problem dasar itu, maka kemungkinan bisa mengambil ceruk pemilih Islam perkotaan yang kritis, yang puas sama Anies tadi, itu yang paling mungkin bisa memenangkan pertarungan di Jakarta. Mas Agung, secara survei, apakah lembaga survei Mas Agung sudah melakukan survei pendahuluan untuk mengecek berapa besar sih anak Abah ini, ataukah memang ini angka belum pasti gitu, masih mengambang juga di hati mereka, mau coblos 3 paslon atau memang sudah suka dengan salah satunya? Iya, kalau dilihat dari elektabilitas Anies saja ya, dari banyak lembaga kredibel, bukan hanya lembaga kami gitu, rata-rata kan di kisaran 35 sampai 40%. Wow. Di kisaran itu. Jadi ini angka yang cukup signifikan menentukan siapa yang menang seperti itu. Tapi ini angka yang bukan di ruang hampa, dinamis, bisa berubah karena tadi irisan pemilihnya banyak. Kalau misalkan tiap paslon bisa merepresentasikan pasangan yang mewadahi Islam perkotaan, ada program-program untuk teman-teman Islam perkotaan misalkan, pasti mereka akan melirik. Kemudian yang kritis tadi bisa terwadahi, kenapa mereka tidak puas? Oh, karena ada program ekonomi yang belum jalan, program kesejahteraan lain belum tuntas. Kemudian yang puas sama Anies, program-programnya dilanjutkan, dan saya kira tadi 3 paslon ini ada arahan melanjutkan semua. Programnya Anies, programnya Ahok, programnya Bang Yos, Bang Foke, dan seterusnya. Jadi saya kira semuanya melanjutkan, tapi apa yang membedakan? Nah, saya juga di sini masih menelusuri dan mencari tahu bedanya. Oke, ada, tapi make sense nggak? Masuk akal nggak seperti itu? Langsung kita tanyakan Bang Joni, apa bedanya? Semua sama-sama muji kok programnya Pak Anies. Kalau dari Pramono Rano, apa yang membedakan? Kalau saya bisa mengatakan memang kalau membedakan nggak semua harus saya sampaikan di sini ya. Sebagai ya kan. Nah, tetapi kalau secara garis besar yang seperti yang saya katakan tadi itu, kita memang melihat bahwa ahli-ahli sudah banyak memberikan pandangan tentang Jakarta ini seperti apa. Persoalannya kan sekarang kita butuh juga pemimpin yang memang bisa betul-betul mengelaborasi itu dan melaksanakannya. Nah, saya pikir kekuatan kami nanti di situ ya, dari paslon kami Pramono Anung ya, dia seorang petarung, dia seorang pekerja keras, dan dia juga kadang-kadang tidak perlu lagi banyak tampil ke publik karena dia punya fokus kepada apa yang bisa dikerjakannya berhasil apa tidak. Ya, dia orang yang tampil efisien, efektif, tidak bertele-tele. Nah, saya pikir dia bisa menjawab tantangan apa nanti yang akan dilakukan di Jakarta ini. Yang paling saya katakan membedakan kami di sekarang ini, bukan kalau program mungkin masih bisa lah kita otak-atik segala macam, tapi kami punya harapan besar yang membedakan dari mereka ini nanti paslon kami ini. Dari segi kepemimpinannya, kemampuannya melakukan mengambil keputusan. Melihat pemimpin kan bagaimana dia mengambil keputusan. Daya tawar kami itulah dari Pramono dan Dul ya, untuk saling mereka bisa bekerja sama. Saya pikir itu. Kalau dari Ridho seperti apa? Apa yang membedakan? Yang membedakan waktu zaman Pak Anies ini masih daerah khusus ibu kota. Zaman nanti daerah khusus saja, ibu kotanya sudah di sana. Berarti Jakarta harus global. Udah bukan lagi sekedar ibu kota negara, tapi bagaimana bisa menjadi ibu kota kawasan Asia Tenggara. Bisa nggak kita bersaing dengan Kuala Lumpur, dengan Bangkok, mendekati Singapura. Ini bagaimana untuk naik kelas memang kita harus dipegang oleh seseorang yang arsitek, penata kota kelas dunia seperti Ridwan Kamil. Baru saja memperoleh gelar profesor kehormatan dari sebuah universitas di Eropa beberapa hari yang lalu. Dalam bidang apa? Dalam bidang pembangunan perkotaan. Kita harus naik kelas. Yang kedua, pada zaman Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta dengan presidennya itu mungkin tidak sedekat sekarang Pak Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo.
Jadi kalau misalnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono jadi, ini akan berada dalam satu koalisi Indonesia Maju dengan Pak Prabowo. Di sini kita melihat akan ada dukungan, akan ada perhatian, akan ada akses untuk paling tidak berceritalah kondisi Jakarta seperti apa agar bisa mendapatkan perhatian. Dan jangan lupa bahwa kalau Jakarta bisa naik tingkat menjadi kota global, tentunya bukan hanya status kotanya secara fisik, tapi juga manusianya juga pasti naik. Sebagai kota global, dia akan menarik perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga kemudian harus ada push dari kita untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakatnya. Akan ada banyak pelatihan-pelatihan agar bisa match dengan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan luar yang masuk ke kita. Dengan ekspat nanti masuk, akan tercipta banyak pekerjaan untuk mengimbangi kota global yang ekonominya semakin besar. Kalau Ibu Siti seperti apa? Saya kira secara linear kita akan meneruskan apa yang dikerjakan Pak Anies tentu saja. Dan hal-hal yang bagus dari Pak Anies akan kita lanjutkan. Nah, yang membuat agak berbeda memang kita menekankan pada lebih berkeadilan pada masyarakat. Masyarakat banyak. Jadi pembangunan yang seperti kata Pak Mulya tadi katakan seolah kita ingin membuat suatu kota yang gemerlapan gitu ya. Tapi itu jangan sampai meninggalkan kemanusiaan di Jakarta. Jangan sampai orang-orang kemudian tergusur tidak bisa di Jakarta. Yang di Jakarta hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Lah itu yang mesti kita gali kembali. Apakah betul pembangunan itu namanya pembangunan di Jakarta, tapi tidak membangun manusia Jakarta. Nah itu yang kita tekankan adalah kita membangun masyarakat Jakarta untuk menjadi lebih maju, lebih mengglobal. Bukan kotanya yang mengglobal, tapi masyarakatnya juga mengglobal. Jadi itu barangkali lebih. Dan satu lagi, kita harus siap dengan pandemik. Dari beberapa gubernur, dari beberapa tidak ada yang mempunyai wawasan tentang pandemik. Tapi Darmakun ini dia sangat paham sekali dengan pandemik. Dia sangat paham sekali dengan bahaya-bahaya dari elit global yang sekiranya akan merugikan masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan itu mudah-mudahan masyarakat Jakarta bisa mengerti apa yang dicita-citakan oleh Pak Darmakun. Kita tidak mempunyai suatu sumber biaya yang sama seperti yang petugas partai. Kami adalah petugas rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kami betul-betul mengharapkan rakyat untuk bisa mengerti apa yang kami cita-citakan adalah untuk kalian, untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Oke, sekarang kalau kita semakin spesifik, kita tarik lagi ke arah besar ini. Seakan-akan begini ya Mas Agung ya, bahwa bisa jadi untuk pilkada ke depan itu terbagilah dua teori, bahwa memilih kepala daerah sama seperti sebelumnya sangat bertolak belakang dengan pemerintahan pusat. Jadi kebijakan Jakarta nanti beda dengan pemerintahan pusat. Mungkin itu yang dilakukan oleh Pak Anies dulu ya, mungkin ya. Ataukah nggak mau kayak gitu lagi deh, sekarang nanti masyarakat akan pilih kepala daerah yang dekat dengan pemerintahan pusat, jadi masih ada Jokowi atau juga Prabowo efek. Kira-kira nanti akan cenderung ke arah mana? Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Jujur loh pemirsa dan juga Mas Agung, kalau melihat visi dan misi semua bagus tanpa celah, kelebihan dan kekurangan, tapi bagus-bagus programnya. Seakan-akan pada akhirnya apa nanti ujung-ujungnya warga akan memilih, aku pengen pilih kepala daerah yang nggak ada hubungannya dengan Jokowi atau Prabowo efek, ataukah mungkin nanti aku pengennya yang selaras lah dengan pemerintahan pusat, seperti apa? Iya, kalau misalnya lihat Jakarta ini kan memang ada dominasi tadi ya, apa Anies efek gitu. Kalau kita telusuri setiap pilkada itu ada efek-efek yang mengemuka. 2012 ada Jokowi efek, 2017 ada 212 efek. Nah saya melihat di 2024 ini ada dua efek nih. Ada Anies efek dan Istana efek gitu. Nah kalau Istana efek ini kan bekerjanya nanti bisa jadi ke Mas Pram atau Kang RK gitu. Jadi kemana? Karena kan nanti 20 Oktobernya Pak Jokowi sudah selesai. Akan ada Pak Prabowo di mana berkelindang di sana pilkada pemilihan 27 November. Nah kira-kira Prabowo efek ini tadi terjemahan dari Istana efek ke Mas Pram atau ke RK Suswono. Kenapa? Karena keduanya punya kedekatan. Ya baik secara personal ataupun secara institusional. Walaupun misalkan Mas Pram sama Bang Rano di luar pemerintahan, tapi akhir-akhir ini agak mendekat juga ya ke istana gitu. Walaupun masih dalam perjalanan ya Bang ya, OTW gitu. Nah tapi yang jelas ini akan menarik ketika kita bedah kemana mengalirnya Anies efek gitu.
apakah memang nanti tunggal misalkan ke Pram Rano karena dia memang berseberangan, atau ini terpecah gara-gara PDIP-nya mau OTW ke istana gitu, dan lebih banyak nanti pemilih yang memilih coblos 3 paslon tadi ataupun yang tidak memilih alias golput seperti itu. Nah, yang kedua yang perlu dilihat, ada istilah karena sekarang Jakarta bukan daerah khusus ibu kota tapi daerah khusus Jakarta, istilahnya ada dewan aglomerasi. Di situ yang menunjuk adalah presiden. Otomatis gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta itu tidak seperti dulu. Dia punya otoritas tunggal, bisa berbeda ekstrim dengan pemerintah pusat, dan besok itu tidak mungkin lagi terjadi karena dia harus berkoordinasi dengan dewan aglomerasi ini. Kemudian ada kementerian dan seterusnya. Jadi saya kira siapapun gubernur Jakarta nanti, dia tidak punya otoritas tunggal untuk benar-benar bisa berbuat ekstrim seperti itu. Oke, nah boleh kemudian ditanggapi Ibu seperti apa? Kalau seperti yang dikatakan Mas Agung. Mas Agung tadi, kalau yang rakyat Jakarta memilih orang yang dekat dengan Pak Jokowi, ya pasti tidak akan memilih yang independen. Ya, yang dekat dengan Pak Jokowi kan Pak RK sama Pak Pramono Anung, tapi tidak langsung. Kalau Pak RK langsung dekat dengan Pak Jokowi. Nah, kalau independen memang independen betul. Kami tidak dekat, tapi kalau nanti terpilih jadi gubernur, pasti juga akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, itu pasti. Dan tentu saja Pak Dharma juga cukup dewasa untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Jadi jangan, mudah-mudahan betul kata Pak Agung, bahwa nanti kalau aglomerasi itu faktor kedekatan dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu bukan suatu faktor yang utama. Justru mudah-mudahan masyarakat betul-betul sadar pada siapa yang harus memilih. Kalau mau merdeka, ayo pilihlah yang independen. Tapi kalau masih harus pada petugas partai, monggo. Petugas partai ada 2. Kalau yang petugas rakyat hanya 1 yang independen. Baik, dari itu bagaimana Mas? Kalau kita melihat tentunya kedekatan dengan siapapun presidennya, itu adalah suatu hal yang bagus bagi masyarakat Jakarta. Bayangkan seandainya memang ada kedekatan itu, komunikasi akan lancar. Dan apalagi tadi disebut juga tentang Dewan Aglomerasi, berarti kan termasuk Bodetabek Punjur. Nah, permasalahan yang ada di daerah khusus Jakarta kan terkait juga sumber air bersihnya dari mana? Dari luar sana. Tempat pembuangan sampahnya di mana? Ada di luar sana. Ibaratnya begini, penduduk Jakarta itu nggak bisa hidup tanpa ada Bodetabek Punjur. Nah, sementara penduduk Bodetabek Punjur juga menggantungkan ekonominya sebagian besar kepada Jakarta. Jadi ada hubungan tapi yang kan tidak harus dekat dengan penguasa juga dong. Iya, memang tidak harus dekat. Pasti gubernur juga akan mengadakan kerjasama. Hanya bilang akan lebih enak, akan lebih lancar. Masalah-masalah seperti yang tadi, karena kaitannya yang permasalahan Jakarta nggak hanya ada di Jakarta, tapi di layar ini akan sangat terbantukan kalau ada koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Bang Jody bagaimana? Ya, mengacu seperti yang kita katakan tadi dengan DKJ itu, ya tampilan calon kita juga kan sudah mulai bukan mengedepankan perbedaannya, tetapi juga untuk mengajak, karena satu hal yang niscaya dan memang harus kerjasama antara provinsi DKJ nanti dengan pemerintah pusat. Itu yang mau saya katakan tadi. Jadi gitu loh. Jadi ketika calon kita seperti Mas Pram ini, dia mencoba siapapun dia bisa ajak kerjasama. Kepentingannya adalah bagaimana supaya Jakarta ini bisa lebih baik. Itu saja. Baik, ya tinggal Anda lah nanti memutuskan waktu kampanye yang dilakukan oleh para calon ini. Kalau Anda tidak bisa bertemu dengan langsung, visi dan misi yang mereka sampaikan dan diliput oleh media, diliatin benar-benar pemirsa. Yang penting harus milih dalam pilkada. Jangan mengikuti gerakan coblos 3 paslon. Itu namanya apolitis, jangan diikuti.